Anda katakan bahwa pelemahan rupiah yang terjadi saat ini masih berada di jalur kondusif. Sebetulnya berapa sih Pak nilai rupiah yang dalam kondisi wajarnya? Apakah memang dengan pelemahan rupiah yang saat ini di kisaran level 15.700 cukup wajar level ini, dan nilai fundamentalnya di level berapa? Apakah Anda melihat bahwa di tengah kondisi yang masih risk on saat ini ada potensi pelemahan lebih lanjut ke atas 15.800-an? Baik, Mbak Sasa. Jadi kalau kita lihat, terutama kalau misalnya dalam 2-3 hari ke depan Trump menang, paling tidak level ini memang kita lihat akan ada kemungkinan memang tekanan masih akan terjadi terus. Mungkin kita akan testing di kisaran 15.800 sampai mendekati 15.900 begitu. Tapi kalau sebaliknya Kamala Harris yang menang, maka kita akan melihat penguatan rupiah seperti yang kita lihat mungkin di awal sepanjang tahun ini. Jadi harusnya kita bisa kembali ke level taruhlah 15.300 kalau support yang kita lihat selama ini. Paling tidak kalau memang terjadi penguatan terus, maka harusnya bisa terjadi kita melihat 15.000 sampai 15.100 andai kata Kamala Harris yang masuk. Jadi ini memang masih cukup volatilitas masih cukup akan ada beberapa hari ke depan ini, dan ini akan sangat menarik dan akan ditunggu bukan saja oleh kita tetapi hampir oleh seluruh dunia, karena ini pasti akan terpengaruh secara meluas baik untuk dolar indeks maupun juga US Treasury yang tadi kami sebutkan. Seperti yang kita sebutkan, US Treasury taruhlah 1 bulan terakhir ini sudah naik 70 basis. Dari 3,6 sekarang ada di kisaran 4,3. Tapi rupiah kita boleh dibilang untuk indeks 10 tahun ataupun government bonds yang 10 tahun SBN, sekarang kurang lebih ada di 6,8. Taruhlah di 6,9. Jadi harusnya penurunan kalau memang Kamala Harris yang menang, bisa jadi kita akan melihat 10 tahun kita kembali lagi ke level yang mungkin kita lihat di awal tahun juga, ataupun di level di tahun ini paling tidak di kisaran 6,2 sampai 6,3. Jadi sebenarnya ini memang semua masih tergantung agenda politik yang ada, tetapi melihat change yang sekarang 50-50 antara keduanya dan kemungkinan bahkan akan terjadi kejutan karena memang market selama ini sudah price in Trump yang menang, hal ini akan menjadi sangat menarik dan memang terus terang kita tunggu semua ini sih Mbak Sasa, 2-3 hari ke depan ini. Oke, dengan adanya harapan terjadinya kembali inflow, apakah memang kita bisa berharap dengan berakhirnya atau sudah muncul siapakah pemenang di Pilpres Amerika Serikat nanti, ini sudah mulai ada harapan kembali inflow, atau justru sebaiknya kita baru bisa berekspektasi bahwa capital inflow baru akan terjadi setelah ada kepastian terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan The Fed di akhir tahun, Pak Birger? Ya, kalau melihat inflow sebetulnya kita harus melihat juga bahwa year to date baik di SBN maupun di pasar saham sudah terjadi inflow di dalam sistem. Terutama dengan adanya kepastian politik yang kita lihat dari hasil pemilu di bulan Maret, lalu dengan kemarin sudah terbentuknya Kabinet Merah Putih di bulan Oktober ini. Sekarang kalau kepastian politik juga sudah ada di Amerika Serikat, saya rasa abis ini yang kita ada lihat adalah semua adalah hal positif. Paling tidak inflow yang ada sekarang mestinya akan terjadi peningkatan yang lebih lagi. Harusnya kalau memang semua inline dengan apa yang sudah dinantikan oleh pasar, terutama memang kita lihat penurunan suku bunga secara global, karena terus terang hampir seluruh bank sentral sekarang sudah menurunkan suku bunga, dan kita lihat tren inflasi sudah bisa terkendali yang tercermin dari World Weighted Inflation Index. Dari situ saja kita sudah melihat bahwa harusnya inflow baik di kita maupun juga regional, di mana kita lihat yield yang masih tinggi, biasanya akan terjadi inflow di dalam sistem keuangan masing-masing negara yang memang masih mempunyai yield yang tinggi begitu sih Mbak Sasa. Oke, baru-baru ini ada kabar bahwa pemerintah akan mewajibkan DHE durasinya akan lebih lama. Bagaimana tanggapan Anda Pak Birger? Apakah memang ini cukup efektif untuk bisa semakin menstabilkan pergerakan rupiah? Itu adalah suatu hal wacana yang cukup baik, tetapi saya belum melihat hal ini cukup positif selama ini karena memang kita harus melihat kebijakan yang ada sekarang. Dengan misalnya minimum 3 bulan yang sebelumnya ataupun yang berlaku sekarang, kalau kita lihat DHE secara keseluruhan belum terlalu, kalau kita lihat trennya positif, karena memang kebanyakan memang interbank ataupun posisi yang terjadi di money market perbankan di domestik masih rata-rata menyimpan US dollarnya di dalam masing-masing neraca bank karena mungkin masih menunggu kepastian daripada suku bunga ke depannya. Tetapi kalau dengan tren penurunan suku bunga yang sudah jelas, harusnya kita melihat bahwa harusnya
dengan adanya DHI yang lebih panjang nantinya dan juga mestinya lebih menarik, itu menjadi suatu hal yang positif di pasar. Tetapi untuk sementara ini memang ini yang masih harus kita lihat dulu dan mungkin harus dipelajari bersama-sama, baik oleh pihak perbankan dan juga BI, bagaimana efektivitas dari pelaksanaan DHI selama ini. Karena kalau kita lihat selama ini memang perbankan masih menaruh paling tidak di instrumen jangka pendek. Ini tercermin dari misalnya instrumen overnight Bank Indonesia yang cukup menarik banyak flow terutama dari onshore market di mana kita lihat hariannya saja paling tidak sudah 8 sampai 9 bio US dollar yang masuk hanya di overnight. Jadi kalau memang nanti ada instrumen yang bisa menarik lebih panjang terutama kalau memang dari DHI ini diharapkan memang mestinya nanti dengan tren penurunan suku bunga harusnya ini menjadi suatu hal yang baik begitu sih Mbak Sasa. Oke, artinya memang terkait dengan kebijakan DHI yang selama ini diberlakukan belum terlihat ya Pak ya keefektivitasannya. Lalu bagaimana Anda melihat terkait dengan kebijakan CCP? Apakah memang ini masih cukup menarik untuk menarik investasi inflow ke tanah air Pak Birgar? Yang pasti impact-nya ada. Walaupun memang seperti DHI yang tadi, CCP pun kalau kami lihat memang belum dalam waktu dekat. Kedepannya memang bagus, apalagi kalau kita memang melihat visi dan misi kita menuju pendalaman pasar yang lebih baik, terutama memasuki tahun 2024 dan maksud saya memasuki tahun 2025. Hal itu bisa menjadi salah satu instrumen yang memang dikembangkan yang bisa menarik terutama dari counterparty risk, inflow dan sebagainya yang lebih baik begitu. Jadi memang itu suatu hal yang positif, tapi tidak dalam waktu dekat. Itu masih terus terang masih harus dikembangkan lebih lanjut sih, Mbak.